Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur pagi hari ini kita boleh beribadah kepada Tuhan. Kita bersyukur karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menaungi ibadah kita. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita bersyukur karena kita mau dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu Tuhan karena pada pagi hari ini kami boleh dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan dan kami semua siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema hamba kebenaran, dengan landasan firman Tuhan dari Roma 6 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-23. Bapak Ibu Saudara, semua manusia dalam menjalankan kehidupannya membutuhkan pimpinan, arahan, dan bimbingan. Tanpa semua itu maka hidup manusia tidak akan maksimal. Bahkan hidupnya bisa menjadi kacau, rusak, dan tidak berguna. Akhirnya yang ada adalah kesulitan, persoalan, kemiskinan, kebodohan, dan penuh dengan penyesalan. Sehebat apapun manusia, ia pasti pernah dipimpin oleh orang lain. Ketika ia dipimpin oleh orang lain, maka ia akan selalu mengikuti arahan dari orang tersebut. Firman Tuhan yang akan kita renungkan kali ini membawa kita untuk merefleksikan tentang panggilan Tuhan bagi kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Hamba Tuhan di sini bukan hanya rohaniwan, tetapi semua orang percaya yang dipanggil oleh Tuhan untuk melayaninya. Hal pertama yang akan kita renungkan bersama-sama adalah apa yang Alkitab maksudkan dengan hamba Tuhan melalui bacaan kita pada pagi hari ini. Kita lihat di ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata, jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk menaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Bapak Ibu Saudara, di sini firman Tuhan sangat jelas mengatakan kepada kita bahwa hamba adalah seseorang yang dirinya dikuasai entah oleh orang lain atau suatu sistem tertentu. Hamba adalah seorang yang tidak berhak atas dirinya sendiri karena ia harus tunduk pada otoritas yang menguasainya. Totalitas hidupnya adalah untuk mengabdi kepada tuannya. Dalam bacaan kita tadi, Rasul Paulus menyatakan perbedaan antara hamba Tuhan dan hamba dosa. Hamba dosa adalah seseorang yang tunduk kepada dosa yang membawanya pada maut. Tetapi hamba kebenaran adalah seseorang yang tunduk pada kebenaran Kristus dan menyerahkan totalitas hidupnya untuk melakukan kebenaran. Sebelum manusia berjumpa dengan Tuhan Yesus Sang Juru Selamat, menerimanya menjadi Tuhan bagi kehidupannya, percaya akan keselamatan yang dikerjakan Tuhan Yesus Kristus, maka ia disebut sebagai hamba dosa. Karena apa? Karena ia tidak hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, tetapi dia hidup sesuai dengan apa yang diinginkan oleh dunia ini atau diinginkan oleh dirinya sendiri. Namun ketika ia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, maka ia menjadi hamba kebenaran. Yang kedua adalah apa yang dimaksudkan Alkitab dengan kebenaran. Kita lihat dari ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-20, demikian firman Tuhan. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu.
Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan firman Tuhan ini sangatlah jelas bahwa semua manusia telah jatuh ke dalam dosa dan hidup di dalam kegelapan. Namun bagi mereka yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka ia dibenarkan karena pengorbanan Kristus. Orang percaya bisa hidup di dalam kebenaran karena ia terlebih dahulu dibenarkan oleh Kristus. Dia telah terlepas dari perbudakan dosa. Pembenaran di sini bukan berbicara tentang perbuatan benar atau salah, tetapi berbicara kepada status. Dulu kita adalah orang berdosa, itu status kita. Dengan kekuatan kita tidak akan pernah sanggup keluar atau lepas dari dosa kita. Namun, Tuhan Yesus, Allah yang menjadi manusia, Dialah yang sanggup melepaskan kita dari dosa kita. Ketika kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita dikuduskan dan disucikan oleh darah-Nya, sehingga kita kembali layak berhadapan muka dengan Allah. Karena ada meterai darah anak domba Allah yang dimeteraikan kepada kita, sehingga kita boleh menjadi anak-anak Allah. Jadi kita dibenarkan bukan karena kita berbuat baik. Kita dibenarkan bukan karena kita layak. Kita dibenarkan bukan karena kita giat melayani Tuhan, tetapi kita dibenarkan karena kita menerima penebusan dan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib yang telah menyelamatkan kita serta memerdekakan kita. Yang ketiga adalah, seperti apakah hidup hamba kebenaran itu? Kita akan lihat di ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika status kita dibenarkan oleh Kristus, maka tentunya harus disertai dengan perbuatan-perbuatan kebenaran yang nyata melalui kehidupan kita. Rasul Paulus menasihatkan jemaat di Roma agar mereka tidak lagi menyerahkan anggota-anggota tubuh mereka untuk melakukan kecemaran seperti para hamba dosa. Paulus menasihatkan mereka agar mereka malu ketika mengingat masa lalu mereka yang gelap ketika mereka hidup di dalam dosa. Paulus mengingatkan bahwa perbuatan-perbuatan mereka yang dahulu membawa mereka pada kematian kekal atau maut. Namun sebaliknya, ketika mereka menerima pembenaran Kristus, maka hendaknya mereka hidup sebagai hamba-hamba kebenaran yang totalitas hidupnya hanya untuk melakukan kebenaran Kristus. Karena perbuatan mereka itulah yang menjadi kesaksian apakah mereka telah dibenarkan dan hidup di dalam kebenaran atau belum. Itu merupakan suatu tanda bahwa mereka telah mendapatkan hidup yang kekal. Dan Paulus juga mengingatkan mereka agar mereka jangan menyia-nyiakan kasih karunia Allah yang sudah diberikan kepada mereka. Jangan sampai mereka berpikir bahwa ketika kita berbuat dosa dan ketika kita datang mohon ampun di hadapan Tuhan, maka Tuhan yang penuh dengan kasih karunia dan anugerah itu akan mengampuni kita senantiasa. Betul Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengampuni kita dari segala dosa kita. Tapi Tuhan juga tidak menghendaki kita untuk jatuh dan jatuh lagi di dalam dosa yang sama. Bapak Ibu Saudara, Paulus mengingatkan kepada jemaat di Roma agar mereka menghargai kasih karunia Allah yang sudah diberikan kepada mereka dengan hidup di dalam kebenaran, dengan tidak lagi menyerahkan anggota-anggota tubuh mereka untuk melakukan kecemaran, tetapi sungguh-sungguh mereka memakai anggota-anggota tubuh mereka untuk melakukan kebenaran Kristus dan menyatakan Kristus melalui
kehidupan mereka, melalui perbuatan mereka, melalui tubuh mereka. Bapak Ibu Saudari kekasih di dalam Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Mari melalui firman Tuhan ini kita introspeksi diri kita. Apakah sungguh kita telah menjadi hamba kebenaran, ataukah kita masih suka berpindah-pindah status dari kebenaran kepada kecemaran, kecemaran kepada kebenaran, yang dengan demikian kita tidak menghormati kasih karunia Allah yang sudah dianugerahkan kepada kita dengan menebus hidup kita dari dosa dan dipindahkan kepada kehidupan kekal. Bapak Ibu Saudara, minta ampun kepada Tuhan dari berbuat dosa bukan berarti kita bisa berbuat lagi dan minta ampun lagi, tetapi sungguh-sungguh ketika kita minta ampun kepada Tuhan, itulah yang terakhir kali kita melakukan perbuatan itu, karena dengan secara sadar kita datang kepada Tuhan dan kita minta ampun kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, biarlah melalui nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma ini juga boleh mengingatkan kita orang percaya bahwa Kristus dengan darahnya yang sudah tercurah di atas kayu salib telah membenarkan kita dan memeteraikan kita sebagai anak-anak Allah. Karenanya hendaklah hidup kita juga sepadan dengan pembenaran Kristus, dengan kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kita hidup dalam firman, kita menghidupi firman Tuhan, serta kita menghidupkan firman kebenaran itu melalui kehidupan kita, sehingga kehidupan kita boleh menjadi kesaksian yang mempermuliakan nama Tuhan. Amsal 14 ayat 34 berkata bahwa kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa. Kalau semua orang percaya hidup di dalam kebenaran, maka bangsa kita juga akan terdampak oleh kebenaran yang dilakukan oleh orang percaya. Kiranya Tuhan memampukan kita senantiasa untuk hidup di dalam kebenaran dan menjadi berkat bagi bangsa ini, bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, bagi gereja kita, dan juga bagi diri kita sendiri. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, kita boleh menjadi hamba-hamba kebenaran yang mempermuliakan nama Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang memberkati kami pada saat ini Tuhan, yaitu Tuhan memanggil kami untuk menjadi hamba-hamba kebenaran. Tuhan telah menebus kehidupan kami, sehingga kami meninggalkan kehidupan kami yang lama, yaitu berkubang di dalam dosa yang membawa kami kepada kematian kekal. Dan Tuhan mengangkat kami untuk kami berjalan bersama dengan Tuhan ke arah kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan, biarlah kebenaran Kristus yang sudah kami terima boleh kami hidupi dan boleh menghidupkan kami Tuhan. Juga Tuhan menghidupkan perbuatan-perbuatan Kristus melalui kehidupan kami, sehingga dunia bisa melihat kebenaran Kristus melalui kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan untuk selalu melakukan kebenaran dan menjadi hamba kebenaran, meletakkan totalitas hidup kami kepada kebenaran Kristus, dan hanya kebenaran Kristus yang menjadi tujuan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati bangsa dan negara kami yang masih tetap dilanda COVID-19, tetapi Tuhan kami bersyukur karena ada penurunan angka penyebaran COVID-19, dan juga Tuhan ada banyak yang sembuh Tuhan dari COVID-19, ada banyak kemajuan di bidang medis juga Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Biar Tuhan tetap Engkau berkati bangsa dan negara kami. Berkati pemerintah kami Tuhan, sehingga bisa dengan bijak Tuhan melakukan aturan-aturan maupun program-program Tuhan untuk membawa bangsa kami ini Tuhan kepada kemajuan kesejahteraan, dan kami boleh merasakan kedamaian hidup di dalam bangsa dan negara ini. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan untuk setiap gereja Tuhan, Engkau memberkati, biarlah kami boleh beribadah dengan tenang. Meskipun Tuhan kami belum bisa ke gedung gereja, tapi kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk semua sarana yang ada. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat Gereja Kristus Bandung dan semua simpatisan yang mendengar khotbah ini, yang beribadah bersama dengan kami. Tuhan, Engkau memberkati Tuhan. Engkau memberkati dengan kesehatan, kekuatan, sukacita, dan damai sejahtera daripada Tuhan. Berkati pekerjaan kami, berkati studi, berkati kehidupan rumah tangga kami, berkati pelayanan kami. Inilah doa kami Tuhan yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu.
Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita kembali di dalam kehidupan yang dianugerahkan Tuhan kepada kita, dengan kita hidup menjadi hamba-hamba kebenaran yang melakukan kebenaran Kristus melalui kehidupan kita, sehingga kita boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, bagi bangsa dan negara kita, dan bagi gereja kita. Mari kita kembali dengan berkat yang daripada Tuhan. Kiranya kasih sayang Allah Bapa, anugerah dan rahmat dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menyertai dan memberkati kehidupan kita, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita yang percaya katakan, amin.